Baik, saya akan menjelaskan cara mencari range dan juga asimptot tegak ya. Ada fungsi 3x-4 per x kuadrat tambah x min 6, domainnya min 6,6 ya. Min 6,6 di situ artinya si x-nya itu antara min 6 sampai 6 ya. Kita bisa mencari range dan juga asimptot tegak ya. Oke, kita tentukan dulu range ya. Kalau ingin mencari range dan fungsinya fungsi pecahan, tugas kita adalah buat penyebutnya jadi nol dulu. Jadi kalau kita mau mencari domain fungsi pecahan, tugas pertama kita buat dulu penyebutnya nol. Kita faktorkan jadi x plus 3 kali x min 2 ya. Berarti kita punya x nya negatif 3 dan x nya 2. Terus setelah kita dapat x nya negatif 3 dan 2, kita cari nilai limitnya. Jadi cari nilai limitnya, limit x dekat min 3 dari si fx sama dengan limit x dekat min 3 3x min 4 per x kuadrat tambah x min 6 ya. Berarti 3 kali min 3 kurang 4 dibagi min 3 kuadrat tambah min 3 kurang 6 ya. Berarti min 13 per 0. Sekarang pada angka negatif dibagi 0 itu bakal jadi negatif tangga. Begitu ya. Dan kita juga harus mencari limit x mendekati min 2 dari fx ya. Lalu langkah berikutnya kita juga cari limit sebelahnya ya. Terus selanjutnya ya, kita cari limit yang x mendekati 2. Kita juga cari limit x dekati 2 dari fx. Oh, berarti dengan kata lain limit x dekati 2 3x min 4 per x kuadrat tambah x min 6 ya. Berarti jadi 3 kali 2 kurang 4 per 2 kuadrat tambah 2 kurang 6. Berarti ini kan jadi 2 per 0 ya. Angka positif bagi 0 itu jadi positif tangga ya. Nah, lalu selain itu, setelah kita mencari limit dari hasil bikin penyebut 0, kita terus dulu si fungsinya. Terus dulu fungsinya ya. Lalu kita masukin ini ujung-ujung dari domain. Jadi langkah berikutnya setelah mencari limit, terus dulu fungsinya dan masukin angka-angka yang ada di ujung domain min 6 dan 6 ya. Dari 6 dulu ya. 3 kali 6 kurang 4 dibagi 6 kuadrat tambah 6 kurang 6 ya. Ini jadi 18 kurang 4, 14 ya. Ini 14 per 36 ya. Kalau disederhana lagi 7 per 18. Lalu kita juga harus mencari f min 6 ya. Jadi 3 kali min 6 kurang 4 per min 6 kuadrat tambah min 6 kurang 6 ya. Jadi ini min 22 di atas. Di bawahnya 36 dikurang 12, 36 kurang 12 itu 24 ya. Berarti min 11 per 12 ya. Nah sekarang penentuan range-nya begini. Si angka min 3 sama 2 ada di dalam domain. Artinya apa? Artinya range-nya itu pasti melibatkan mereka berdua. Gitu. Kecuali kalau min 3 sama 2 nggak ada di dalam sini, berarti mereka tidak terlibat di range-nya. Jadi kan hasil penyebut pas penyebut 0 atau x-nya segini kan min 3 sama 2 ada di dalam sini kan ya. Berarti mereka berdua itu bakal terlibat dalam pembentukan range. Nah, cara pembentukan range-nya gimana? Berarti range-nya itu adalah dari min hingga positif hingga 7 per 18 sampai 11 per 12 kita cari yang terkecil dan terbesar. Jadi di antara mereka berempat yang sudah kita hitung ini siapa yang paling kecil dan paling besar? Oh, paling kecilnya negatif hingga.
paling besarnya adalah tahingga. Berarti range-nya min tahingga sampai tahingga, dan di situ memakai variabelnya variabel y. Inilah range-nya ya. Begitu. Itu cara menganalisis range-nya. Sekarang gimana asymptot tegak? Nah, asymptot tegak terjadi, asymptot tegak ya. Asymptot tegak. Asymptot tegak itu bisa didapat kalau kita buat penyebutnya 0. Ya, asymptot tegak terjadi kalau penyebutnya 0. Faktorkan x plus 3 kali x min 2 ya. Berarti x-nya sama dengan min 3 atau x sama dengan 2. Itu asymptot tegaknya. Berarti asymptot tegak adalah x sama dengan min 3 dan x sama dengan 2. Itulah yang menjadi asymptot tegaknya ya. Baik, sekian video penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.